Oke, baik, terima kasih telah klik video ini. Jumpa lagi dengan channel Evotech, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Baik teman-teman, hari ini di tanganku sudah ada HP Realme ya ini. Di konten kali ini mungkin saya menekankan ingin berbagi contoh kasus yang sangat sering terjadi pada permasalahan HP ya, yaitu restart terus-menerus. Kebetulan ini HP-nya Realme, namun kasus seperti ini bisa atau sering terjadi di tipe apapun yang lain ya, entah Oppo, Vivo, Xiaomi, Samsung dan yang lainnya ya. Dan saya harap konten kali ini bisa menjadi referensi atau contoh kasus untuk teman-teman yang menghadapi masalah seperti ini. Karena kebetulan di HP Realme yang saya pegang ini kasusnya itu restart disebabkan oleh dua faktor ya. Karena kasus restart itu faktornya sangat banyak. Bisa dari tombol on off, bisa juga dari baterai, bisa juga dari softwarenya atau sistemnya, bisa juga dari hardware atau mesin ya teman-teman. Dan kebetulan untuk kasus Realme kali ini itu disebabkan oleh switch on off nya, dan juga kita lihat nanti baterainya terlihat juga bermasalah. Oke, ini akan saya tunjukkan ya. HP ini kondisi mati, ketika saya colok baterai dia langsung nyala sendiri. Itu artinya si power on off atau tombol on off ini tanpa kita tekan atau pencet dia sudah nyala ya HP-nya. Oke, akan saya ulangi lagi ya. Dan tentunya untuk kasus seperti ini si on off-nya ini menyebabkan HP-nya akan restart terus-menerus ya. Realme mati, dan itu juga bisa terjadi di HP Oppo, Vivo dan yang lainnya. Untuk langkah yang pertama, kita akan eksekusi HP ini dengan mengganti switch ataupun fleksibel on off nya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, simak kontennya ini sampai selesai. Baik, untuk tombol atau switch on off nya ini memang terlihat masih bagus ya di sini, tapi bukan berarti tidak ada masalah, karena tadi sudah kita tes bersama. Ketika dicolok baterai dia sudah nyala sendiri. Dan opsinya itu memang ada dua opsi. Bisa teman-teman ganti switchnya saja khusus si on off nya ini, bisa juga dibelikan satu set dengan volumenya, jadi mungkin lebih mudah, namun harus sesuai tipenya ya. Jadi harus beli dulu fleksibelnya sesuai tipe HP-nya kalau untuk yang satu set. Namun kalau kita fokus di switch on off nya saja itu mungkin lebih ringan atau lebih murah ya, karena kita cukup menyediakan switchnya saja, dan untuk volumenya karena tidak ada masalah kita tidak ganti. Oke, ini saya lepas terlebih dahulu. Untuk proses pelepasan mungkin sudah saya lakukan berpuluh-puluh kali ya, atau beratus-ratus kali. Mungkin ada video konten-konten di Evotech yang sebelumnya, namun di sini memang yang ingin saya bagikan adalah contoh kasusnya. Jadi setiap kasus restart itu teman-teman harus urut atau cari sumbernya satu persatu, atau kita tes ya. Dari yang paling mudah itu pastikan switch on off nya terlebih dahulu. Nah, setelah switch on nya ini saya lepas, ini terlihat ya si HP nya ini sudah tidak nyala sendiri, atau dia sudah tidak nombol sendiri katakanlah. Namun tentunya kita harus mengganti dengan switch yang baru atau normal. Nah, ini kita coba nyalakan langsung menggunakan pinset seperti ini, namun tidak ada respon. Karena di sini memang kasus pada HP ini terjadi dua masalah ya. Selain switch on off nya itu bermasalah, terlihat baterainya juga tidak bagus. Jadi memang HP ini ketika sudah tidak nombol ternyata tidak mau nyala sendiri, atau di on off tidak respon, itu kemungkinan karena baterainya juga bermasalah. Oke, tidak apa-apa, kita akan ganti terlebih dahulu, atau kita pasang switch on off nya terlebih dahulu yang baru ya. Intinya tadi yang rusak sudah kita lepas. Ini untuk proses pemasangnya sama, saya cukup menggunakan solder, dan biasanya saya taruh ujung soldernya ini kita tepatkan di bawah fleksibelnya agar si switchnya ini tidak rusak ya. Switch yang barunya ini cukup teman-teman kasih timah gulung sedikit saja di pucuknya atau ujungnya solder itu, dan tinggal tempelkan seperti ini, otomatis switch yang baru akan terpasang. Namun teman-teman jika tidak mau ribet ya, tinggal beli fleksibel utuh.
Oke, ini switch yang baru sudah terpasang dan ini alhamdulillah mau nyala ya. Namun setelah kita tes atau saya coba tunggu memastikan yang tadi ya, karena terlihat baterainya kurang bagus dan benar saja HP-nya tetap restart ya. Namun restart yang kali ini tentunya tidak disebabkan dari on off atau switch power yang seperti dari awal ya, karena sudah kita ganti yang baru. Nah, kasus restart yang kali ini disebabkan oleh baterai atau fuse-nya yang bermasalah. Ketika sampai di sini sebenarnya juga ada opsi ya. Ini akan saya tunjukkan bahwa memang baterai yang bermasalah ya teman-teman. Cara teman-teman untuk membuktikan itu bisa dibantu menggunakan charger ya. Nah, intinya ketika teman-teman charger itu nyala sampai ke menu, itu fix masalah dari baterai atau fuse-nya. Nah, memang ada opsi tanpa kita mengganti baterai ya, namun kita juga harus melihat kondisi baterainya. Jadi di konten kali ini saya juga memberi tips atau peringatan untuk teman-teman. Biasanya ada opsi kita menjumper fuse atau mengganti fuse-nya ya, tanpa mengganti baterai total, dengan catatan baterainya itu masih bagus atau tidak kembung seperti ini. Karena pada kasus yang saya dapat ini, baterainya itu kondisinya tidak bagus ya teman-teman. Jadi saya sangat menyarankan untuk tidak dilakukan jumper fuse, dan opsi satu-satunya ya kita harus mengganti baterai baru dengan kualitas yang ori ataupun ya maksimal atau minimal usahakan beli yang bagus ya, karena baterai itu grade-nya sangat banyak. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini, ketika saya bantu colok cas dia masuk ke menu dan kita lepas, dia otomatis akan mati restart lagi. Fix ini masalahnya ada di baterai. Jadi jika masih bagus bisa opsi di jumper, namun jika kondisinya seperti ini kan terlihat kembung ya, ini wajib atau saya sangat merekomendasikan untuk menggantinya. Oke, di sini sudah saya sediakan untuk baterai barunya, karena dengan kondisi seperti ini jalan terbaik adalah mengganti baterai baru. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman, terlihat kembung sekali. Ini memang banyak faktor baterai kembung seperti ini ya, memang faktor pemakaian, usia, dan sudah wajar karena ada batas maksimal ya baterai itu. Jika pemakaiannya mungkin sering dipakai dengan sambil di charger, itu baterai juga sering kembung. Oke, ini sudah menggunakan baterai baru dan langsung saya tes nyalakan tanpa kita bantu colok cas pun, dia sudah langsung bisa kita on kan, dan apakah dia restart atau sampai ke menu. Tentunya akan sampai ke menu ya, karena tadi sudah kita tes untuk HP-nya ini kan bisa dipastikan nyala. Tinggal teman-teman memilih saja atau melakukan pergantian sesuai keinginan kualitas baterainya, karena seperti yang sudah saya jelaskan grade-nya bagus. Oke, ini HP-nya sudah nyala seperti ini, dan ini kita tes coba colok charger, dia juga sudah terkoneksi. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang menghadapi masalah yang sama. Sampai jumpa di konten selanjutnya.